Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Di sebuah sekolah menengah yang terletak di pinggir kota besar, ada sebuah perpustakaan yang selalu terasa berbeda. Dikenal oleh para siswa sebagai tempat yang penuh dengan buku-buku tua yang jarang dipinjam. Ruangan itu selalu terasa sepi, bahkan ketika sekolah sedang ramai. Setiap kali seseorang memasuki ruangan itu, mereka akan merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuh, seolah ada yang mengawasi. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, terdengar sebuah suara tangisan samar yang berasal dari dalam perpustakaan itu. Alika, seorang siswi kelas 2, merasa penasaran dengan suara aneh yang sering ia dengar setelah jam pulang sekolah. Setiap kali ia mendekat ke perpustakaan, tangisan itu terdengar lebih jelas. Keinginan untuk mengetahui asal suara itu membuatnya memberanikan diri memasuki perpustakaan, meskipun banyak teman-temannya yang sudah memperingatkan agar tidak mendekat. Di dalam, ia hanya menemukan rak-rak buku yang berdebu. Namun rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Ketika ia mendekati rak buku bagian belakang, suara tangisan itu semakin keras, seakan datang dari balik dinding. Alika mencoba mencari sumber suara, namun tak ada seorang pun di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki dari belakangnya. Berbalik dengan cepat, ia hanya melihat bayangan samar yang melintas. Ketika ia menoleh lagi ke rak buku, sebuah buku besar jatuh ke lantai dengan sendirinya, dan suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Alika memungut buku yang terjatuh dan melihat sampulnya yang sudah usang. Buku itu bertuliskan, "Rahasia Perpustakaan Sekolah." Namun tidak ada nama pengarang di sampulnya. Ia membuka halaman pertama dan menemukan catatan tangan yang aneh, yang sepertinya sudah sangat lama tertulis. Jangan mencari jawaban di sini. Jika kau ingin tetap hidup, tulis catatan itu. Alika merasa ada yang tidak beres. Namun rasa ingin tahu membuatnya terus membaca. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Alika terkejut dan menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Hawa di dalam perpustakaan semakin dingin, dan tangisan itu semakin keras. Ia bergegas menutup buku tersebut dan meletakkannya kembali di rak. Namun, saat ia hendak keluar, pintu perpustakaan tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci dirinya di dalam. Alika panik, berusaha membuka pintu, namun tidak bisa. Sekelilingnya menjadi semakin gelap, dan suara tangisan itu kini berubah menjadi suara jeritan yang memilukan. Alika berlari mencari pintu keluar. Tetapi jalan menuju pintu seolah tak berujung. Setiap kali ia menoleh, bayangan putih melintas dengan cepat, semakin dekat. Ia teringat dengan cerita yang pernah didengar dari teman-temannya tentang seorang siswa yang hilang di perpustakaan beberapa tahun lalu. Mungkinkah suara tangisan itu berasal dari arwah yang terjebak di sini? Alika berhasil keluar dari perpustakaan dengan susah payah. Namun wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Penasaran dengan apa yang telah ia alami, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh di perpustakaan. Setelah beberapa hari mencari informasi, Alika menemukan sebuah artikel lama di koran sekolah yang menceritakan tentang seorang siswa bernama Raka, yang hilang misterius di perpustakaan lebih dari 5 tahun lalu. Raka dikabarkan pergi ke perpustakaan untuk mencari buku referensi untuk tugas sekolah. Namun ia tidak pernah kembali. Beberapa teman sekelasnya mengatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan dari dalam perpustakaan pada malam hari setelah kepergiannya. Namun, tidak ada yang berani menyelidiki lebih lanjut karena setiap orang yang mencoba mendekati perpustakaan selalu merasa ketakutan. Alika mulai merasa ada hubungan antara hilangnya Raka dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Dalam pencariannya,
Alika menemui salah satu guru lama yang mengajar di sekolah tersebut. Guru tersebut, yang tampaknya tahu banyak tentang kejadian-kejadian aneh, menceritakan bahwa perpustakaan sekolah itu dulunya adalah tempat yang sangat dihormati oleh banyak orang. Namun, pada suatu malam, terjadi kecelakaan mengerikan yang mengakibatkan kematian seorang penjaga perpustakaan. Sejak saat itu, suara tangisan itu mulai terdengar, dan siapapun yang mencoba mendekati tempat tersebut akan merasakan kehadiran roh penjaga yang tak tenang. Dengan informasi baru yang didapatnya, Alika semakin yakin bahwa ada yang salah dengan perpustakaan sekolah itu. Ia mulai merasa bahwa dirinya juga bisa terjebak dalam misteri tersebut, seperti yang terjadi pada Raka. Keinginan untuk membantu arwah yang terperangkap mendorongnya untuk kembali mendekati perpustakaan pada malam hari, ketika sekolah sudah sepi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu perpustakaan dan melangkah masuk. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, dan seolah memanggilnya. Alika mengikuti suara tangisan itu sampai ke ruang bawah tanah perpustakaan. Di sana, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi yang selama ini tidak pernah ia lihat. Pintu itu terbuat dari kayu tua dan tertutup rapat dengan rantai besi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting di balik pintu itu. Dengan menggunakan kunci yang ia temukan di meja perpustakaan, Alika membuka pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, udara dingin yang sangat pekat langsung menyambutnya, dan suara tangisan itu berubah menjadi teriakan menakutkan. Di dalam ruangan itu, Alika menemukan sebuah ruang kosong yang penuh dengan buku-buku tua yang tak terpakai. Namun, di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan sebuah buku terbuka. Buku itu berjudul The Final Chapter, dan di halaman terakhirnya tertulis nama Raka. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip dan suara langkah kaki terdengar semakin keras. Alika berbalik dan melihat bayangan gelap berdiri di depan pintu keluar. "Jangan coba lari," suara itu terdengar jelas, membuat tubuh Alika membeku. Alika terperangah mendengar suara itu. Tubuhnya terasa kaku dan ia berusaha untuk bernafas. Bayangan gelap yang berdiri di depan pintu semakin mendekat, membentuk sosok manusia dengan wajah yang tak bisa dikenali, seakan dihalangi kabut pekat. Tangan Alika menggenggam erat buku yang ditemukan di meja, berharap itu bisa memberinya keberanian. Sosok itu semakin mendekat dan berkata dengan suara yang bergema, "Raka tak pernah pergi. Dan kau akan menemui nasib yang sama." Mendengar itu, Alika berusaha mengumpulkan keberaniannya. Ia teringat akan catatan yang pernah ia temukan di buku tersebut yang memperingatkan agar tidak mencari jawaban. Namun, kini ia tahu bahwa untuk bisa keluar hidup-hidup, ia harus mengungkap kebenarannya. Alika membuka buku itu, membaca bagian-bagian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kata yang membuat tubuhnya merinding. Perjanjian. Sosok gelap itu tiba-tiba menghilang, dan suasana menjadi hening. Alika merasakan ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Tiba-tiba, dinding perpustakaan itu mulai bergerak, terbuka sedikit demi sedikit, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat terlupakan. Bayangan Raka muncul di hadapan Alika dengan wajah penuh penderitaan. Sambil berbisik, "Aku hanya ingin kau membebaskanku." Bayangan Raka berdiri di depan Alika. Wajahnya penuh dengan luka dan keputusasaan. "Bebaskan aku," bisiknya pelan. Alika merasa jantungnya berdetak kencang. Namun ia tahu bahwa ia harus tahu lebih banyak tentang perjanjian yang telah disebutkan. Buku yang ada di tangannya bergetar, seakan-akan memberikan petunjuk lebih lanjut. Alika kembali membuka halaman-halaman buku itu, mencari sesuatu yang bisa membantu. Di tengah-tengah buku, ia menemukan sebuah bab yang berjudul Perjanjian yang Hilang. Alika mulai membacanya, dan menemukan bahwa perpustakaan itu dulunya merupakan tempat yang memiliki kekuatan magis. Dan penjaga perpustakaan yang tewas adalah orang yang terikat oleh sebuah perjanjian untuk menjaga rahasia-rahasia gelap yang ada di dalamnya. Namun, perjanjian itu harus dipenuhi,
dan siapapun yang melanggarnya akan terjebak selamanya dalam arwah yang tak tenang. Raka, yang ternyata adalah salah satu korban yang terjebak oleh perjanjian itu, meminta pertolongan kepada Alika. Ia menjelaskan bahwa untuk memecahkan kutukan ini, Alika harus menemukan sebuah benda yang hilang di dalam perpustakaan, sebuah medali yang memiliki kekuatan untuk memutuskan perjanjian yang telah mengikat semua arwah. Namun, perjalanannya tidak akan mudah, karena banyak bahaya yang menunggu di dalam perpustakaan itu. Alika tidak bisa menunda lagi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menemukan medali yang hilang. Raka memberitahunya bahwa medali itu disembunyikan di ruang yang sangat tersembunyi dalam perpustakaan, tempat yang sangat sedikit orang tahu. Medali itu terkubur dalam tumpukan buku-buku yang tidak pernah dibaca, dan hanya mereka yang cukup berani untuk mencari yang dapat menemukannya. Dengan tekad yang bulat, Alika kembali memasuki perpustakaan, kali ini dengan hati yang lebih teguh. Suara tangisan itu semakin keras, dan semakin banyak bayangan yang melintas di antara rak buku. Namun, Alika tidak menyerah. Ia mulai menggali setiap sudut perpustakaan, membuka setiap buku yang tampaknya tidak pernah tersentuh. Tangisan itu semakin jelas, seolah memanggilnya menuju tempat yang lebih dalam. Akhirnya, setelah berjam-jam mencari, Alika menemukan sebuah rak buku yang tampaknya berbeda dari yang lain. Rak itu lebih tua, dengan buku-buku yang tampaknya lebih rapuh. Dengan hati-hati, ia memindahkan satu persatu buku tersebut. Dan di baliknya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu berdebu. Namun saat Alika membukanya, sebuah medali berkilauan di dalamnya, dengan simbol yang tidak dikenali. Ketika ia menyentuh medali itu, suara tangisan berhenti seketika. Namun, sosok gelap itu muncul kembali di hadapannya, lebih marah dari sebelumnya. Alika menggenggam medali itu erat-erat. Begitu ia menyentuhnya, hawa di sekitar perpustakaan berubah menjadi semakin berat, seolah-olah seluruh bangunan itu merasakan kehadiran benda tersebut. Sosok gelap itu mendekat dengan kecepatan yang menakutkan, dan suara teriakan terdengar di telinga Alika. "Kau takkan bisa melepaskannya." Suara itu bergema, penuh amarah. Alika tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Medali itu memiliki kekuatan yang dapat mengakhiri kutukan. Namun untuk melakukannya, ia harus memasukkan medali itu ke dalam buku terakhir yang ditemukan di ruang bawah tanah. Buku yang membahas tentang perjanjian yang mengikat para penjaga. Dengan medali di tangan, Alika berlari menuju ruang bawah tanah. Namun jalan menuju tempat itu seakan tak berujung. Setiap langkah yang diambilnya, semakin banyak bayangan yang muncul, mencoba menggagalkan usahanya. Saat ia akhirnya tiba di ruang bawah tanah, dinding-dinding ruangan itu mulai bergerak, menciptakan ilusi yang menyesatkan. Namun, Alika tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka buku tersebut dan menaruh medali itu di atas halaman terakhir, berharap bahwa kutukan yang telah mengikat para penjaga itu akan berakhir. Namun, begitu medali itu menyentuh halaman, sebuah teriakan mengerikan menggema, dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ketika medali menyentuh halaman terakhir buku, suasana di sekitar Alika berubah drastis. Dinding-dinding ruang bawah tanah itu mulai bergema dengan suara jeritan dan tangisan yang semakin keras. Medali itu menyala, dan seketika cahaya yang sangat terang muncul dari dalam buku, membanjiri seluruh ruangan. Alika merasa tubuhnya seakan tertarik oleh cahaya tersebut, dan ia terjatuh ke lantai. Ketika ia membuka mata, semuanya menjadi gelap. Alika merasa seolah-olah ia terbangun dalam mimpi buruk. Ruang perpustakaan kini kosong. Tidak ada lagi buku. Tidak ada lagi suara. Namun, ia tahu sesuatu telah berubah. Medali itu hilang, dan suara tangisan yang selama ini menghantui telah menghilang. Ketika ia bangkit, bayangan Raka muncul di hadapannya. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi penuh penderitaan. "Terima kasih," katanya pelan. "Akhirnya, aku bebas."
Namun, sebelum Alika bisa merespon, bayangan Raka itu menghilang begitu saja, dan suasana di sekitar perpustakaan kembali tenang. Alika keluar dari perpustakaan, merasa lega. Namun ia tahu bahwa kebenaran tentang apa yang terjadi di sana akan tetap menjadi misteri yang tak terungkap. Apa yang ia alami akan menjadi kenangan yang menghantui selamanya. Tetapi satu hal yang pasti, perpustakaan itu kini aman. Setidaknya untuk sementara waktu. Alika melangkah keluar dari perpustakaan. Hatinya masih berdegup kencang. Meskipun suara tangisan dan bayangan Raka telah menghilang, ia merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya hilang dari tempat itu. Perpustakaan kini tampak normal, lebih terang dan lebih hidup, seperti tidak pernah ada kejadian mengerikan sebelumnya. Namun, Alika merasa ada perasaan aneh yang terus membuntutinya. Perasaan itu datang dari dalam dirinya, sebuah ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi hari di sekolah kembali berjalan dengan normal. Teman-temannya tidak menyadari apapun yang telah terjadi di perpustakaan. Namun, Alika tahu bahwa dia telah melewati sesuatu yang luar biasa. Saat duduk di kelas, ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari perpustakaan. Perasaan ingin tahu yang kuat mengusik dirinya. Apakah benar-benar sudah berakhir? Apakah Raka benar-benar bebas? Atau justru ada hal lain yang lebih besar yang sedang menunggunya? Alika mengingat satu hal yang Raka katakan sebelum menghilang. Kau hanya memecahkan satu bagian dari teka-teki. Kata-kata itu berputar-putar dalam benaknya, membuatnya merasa bahwa peristiwa ini mungkin belum sepenuhnya selesai. Alika tidak bisa melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di perpustakaan. Pada suatu sore, saat dia sedang berjalan menuju ruang kelas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di ujung koridor, ada seorang gadis yang tampak biasa, mengenakan seragam sekolah yang sama. Namun, ada sesuatu yang tidak beres dengan tatapan gadis itu. Saat Alika mendekat, gadis itu tiba-tiba menghilang. Ketika Alika berhenti dan menoleh, ia melihat bayangan yang lebih besar di belakangnya, seperti sebuah sosok yang mengawasi dari kejauhan. Alika merasa merinding, seakan ada mata yang tak terlihat terus mengikutinya. Ia berpikir apakah kejadian yang terjadi di perpustakaan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kutukan yang masih terikat pada sekolah itu. Semakin hari, perasaan aneh itu semakin kuat. Dan Alika merasa seperti ada seseorang yang sedang mencoba berkomunikasi dengannya. Dalam keheningan malam, Alika menerima sebuah pesan misterius yang tertulis di ponselnya. Kau belum selesai. Pesan itu muncul begitu saja tanpa pengirim yang jelas. Ketakutannya semakin membesar, dan ia merasa harus menggali lebih dalam lagi untuk mengungkap kebenarannya. Alika menemukan sebuah foto lama di perpustakaan yang tampaknya tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Foto itu menunjukkan para siswa dan guru yang tampaknya berasal dari beberapa dekade yang lalu. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatian Alika. Seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah yang sangat mirip dengan dirinya. Nama gadis itu tertulis di bawah foto. Lina. Alika merasa terkejut karena ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Penasaran, Alika memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Lina. Ia menemukan bahwa Lina adalah seorang siswi yang hilang misterius beberapa puluh tahun yang lalu. Dan sejak kepergiannya, banyak kejadian aneh mulai terjadi di sekolah tersebut. Ternyata, Lina adalah salah satu korban dari kutukan yang terikat dengan perpustakaan itu, dan arwahnya telah lama mengganggu tempat tersebut. Alika mulai merasa bahwa dia tidak hanya berhadapan dengan arwah Raka, tetapi juga dengan arwah Lina yang belum menemukan kedamaian. Ketika ia mencoba menggali lebih dalam lagi, ia mendapati bahwa kutukan di sekolah itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia terjebak dalam sebuah peristiwa berulang yang menantinya untuk dipecahkan. Hari-hari Alika semakin terisi dengan perasaan tidak tenang. Tanda-tanda yang mengarah ke Lina dan peristiwa masa lalu semakin jelas. Di tengah malam, ia sering terbangun dari tiduran karena mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. Ia merasa sangat terhubung dengan Lina.
Meskipun mereka tidak pernah bertemu, bayangan Lina sering muncul dalam mimpinya, memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri kutukan tersebut. Alika pun menemukan sebuah buku di perpustakaan yang membahas sejarah sekolah itu lebih mendalam. Buku tersebut mengungkapkan bahwa banyak kejadian tragis yang terjadi di sekolah ini, yang semuanya terhubung dengan kutukan yang dibuat oleh seorang tokoh yang sangat kuat di masa lalu. Ada satu ritual yang belum pernah diselesaikan, dan ritual itu melibatkan Lina serta seorang guru yang bernama Pak Agung, yang menghilang misterius pada waktu yang sama dengan Lina. Alika merasa semakin terperangkap dalam labirin misteri yang tidak bisa ia hindari. Perasaan takut dan rasa penasaran bercampur aduk. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mengakhiri kutukan ini, ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Setelah beberapa penelitian lebih lanjut, Alika menemukan bahwa ritual yang tertunda itu adalah sebuah cara untuk mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap dan membebaskan mereka dari kutukan yang menyelubungi sekolah. Namun, ritual itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan erat dengan arwah yang terperangkap, seperti yang dimiliki Alika dengan Lina. Ritual tersebut harus dilakukan pada malam tertentu, ketika kekuatan gelap berada di puncaknya. Pada malam yang ditentukan, Alika kembali ke perpustakaan, tempat yang kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suasana di sekitar perpustakaan semakin berat. Seakan-akan tempat itu menyimpan lebih banyak rahasia yang tak terungkap. Alika harus mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi, termasuk risiko yang besar bagi keselamatannya sendiri. Dengan semua persiapan yang ada, Alika mulai melaksanakan ritual tersebut. Ia mengikutinya dengan seksama, menyalakan lilin-lilin yang diletakkan di sekitar ruang bawah tanah perpustakaan. Namun, saat ia mulai mengucapkan kata-kata mantra, sesuatu yang tak terduga terjadi. Perpustakaan itu mulai bergetar hebat. Episode 15, Malam Penuh Teror. Saat ritual dimulai, perpustakaan berubah menjadi tempat yang penuh dengan teror. Suara-suara aneh bergema di seluruh ruangan, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di setiap sudut. Alika merasa seperti ada kekuatan yang sedang mencoba menghentikan ritualnya. Dan tubuhnya terasa berat, seolah-olah terperangkap dalam jaring gelap yang tidak terlihat. Lina muncul dalam bentuk bayangan. Wajahnya penuh dengan air mata. "Kau harus segera menyelesaikannya," bisiknya. Namun suara itu terdengar sangat jauh, seperti terhalang oleh sesuatu yang kuat. Alika melanjutkan mantra dengan tekad yang semakin kuat. Namun saat ia hampir selesai, sebuah suara keras menggema, menghentikan semua gerakan. Sosok yang menghalangi ritual muncul. Sosok itu adalah Pak Agung, yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Namun, wajahnya kini sangat berbeda, penuh dengan kekuatan gelap yang menakutkan. Ia menghadap Alika dengan tatapan kosong dan berkata, "Kau tidak bisa menghentikannya. Aku akan terus menjaga tempat ini." Alika menyadari bahwa untuk menyelesaikan ritual ini, ia harus berhadapan langsung dengan Pak Agung, yang kini menjadi bagian dari kekuatan gelap yang mengendalikan perpustakaan. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, Alika berjuang untuk melanjutkan ritual. Setiap kata mantra yang ia ucapkan semakin memanggil kekuatan dari dunia lain, dan Pak Agung mulai menunjukkan kekuatannya yang lebih besar, mencoba menghancurkan semuanya. Tiba-tiba, Lina muncul di hadapan Alika, memberikan bantuan. Bersama-sama, mereka mulai melawan kekuatan Pak Agung. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Setiap langkah yang mereka ambil, semakin banyak hambatan yang datang. Sosok gelap yang dulu menjaga perpustakaan kini mencoba untuk menghancurkan semuanya. Tetapi kekuatan persahabatan antara Alika dan Lina mulai menguatkan mereka. Alika tahu bahwa untuk benar-benar mengalahkan Pak Agung, ia harus menemukan cara untuk menghancurkan inti dari kekuatan gelap yang mengikatnya. Dalam pertempuran jiwa yang penuh ketegangan, Alika menemukan kunci yang diperlukan untuk mengalahkan Pak Agung. Dengan bantuan Lina, Alika berhasil menemukan inti dari kekuatan gelap yang mengikat Pak Agung.
Ia tahu bahwa untuk menghentikan segalanya, ia harus menghancurkan sumber kekuatan itu. Ketika mereka mengucapkan mantra terakhir bersama, sebuah ledakan energi dahsyat memecah kesunyian malam, mengirimkan gelombang cahaya yang menyapu seluruh perpustakaan. Pak Agung berteriak keras. Tubuhnya terpecah menjadi bayangan-bayangan gelap yang terbang, hilang dalam kegelapan. Kekuatan Pak Agung yang sebelumnya menakutkan kini lenyap, dan ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan mendalam menjadi tenang. Namun, meskipun sosok Pak Agung telah hilang, Alika merasakan sesuatu yang lebih besar masih mengintai. Perpustakaan yang telah bebas dari ancaman langsungnya masih menyimpan misteri yang lebih dalam. Apakah benar semua kutukan telah berakhir? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai? Lina menatap Alika dengan tatapan penuh harapan. Ini belum berakhir. Alika, kata Lina pelan. Alika tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Sebuah ancaman yang lebih besar sedang menunggu di balik kegelapan. Dan Alika harus melanjutkan pencariannya untuk memastikan bahwa semua yang telah terjadi tidak sia-sia. Mereka tidak bisa berhenti sampai mereka menemukan jawaban yang sebenarnya. Setelah mengalahkan Pak Agung, Alika merasa sedikit lega. Namun ia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Perpustakaan yang kini tampak lebih sunyi dan tenang menyimpan lebih banyak rahasia. Alika melanjutkan pencariannya di ruang bawah tanah perpustakaan, tempat yang terasa paling misterius. Ia menemukan beberapa catatan lama yang mengisahkan sejarah gelap sekolah ini, sebuah sejarah yang terhubung dengan perjanjian-perjanjian kuno yang melibatkan jiwa-jiwa yang terperangkap. Dalam salah satu catatan, Alika membaca tentang peran para penjaga perpustakaan yang sebenarnya lebih dari sekedar pemelihara buku. Mereka adalah penjaga gerbang, yang tugasnya untuk memastikan bahwa kekuatan gelap tidak bebas keluar ke dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, para penjaga ini mulai terikat dengan kekuatan tersebut, dan banyak dari mereka yang terperangkap dalam kutukan yang sama. Alika merasakan semakin banyak pertanyaan yang belum terpecahkan. Siapa yang benar-benar mengendalikan kekuatan ini? Semakin dalam ia menggali, semakin banyak ketakutan yang ia rasakan. Alika mulai merasakan bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan arwah-arwah terperangkap, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kuno dari apa yang ia bayangkan. Setiap petunjuk yang ia temukan mengarah pada sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan dengan kegelapan yang jauh lebih besar dari Pak Agung. Pada suatu malam yang sunyi, Alika menemukan sebuah pintu tersembunyi di bagian belakang perpustakaan. Pintu ini tidak ada dalam peta atau catatan apapun yang ia temukan sebelumnya. Ketika pintu itu terbuka, Alika merasakan hawa yang sangat berbeda. Ruangan itu jauh lebih besar dan lebih tua, dipenuhi dengan buku-buku usang yang seolah sudah dilupakan oleh waktu. Di tengah ruangan, sebuah meja besar memuat buku yang sangat tebal dan tua, seakan menyimpan rahasia besar. Saat membuka buku tersebut, Alika menemukan informasi yang mengungkapkan bahwa kutukan yang melanda sekolah ini berasal dari sebuah perjanjian kuno yang dibuat oleh para penjaga perpustakaan. Perjanjian itu adalah usaha untuk menahan kekuatan gelap yang bisa menghancurkan dunia. Dan selama berabad-abad, perpustakaan ini menjadi tempat penyimpanan rahasia-rahasia gelap. Alika merasa seolah menemukan inti dari masalah ini, bahwa pertempuran mereka belum selesai. Dan jalan mereka akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di balik setiap halaman yang dibuka, semakin jelas bahwa Alika terperangkap dalam sejarah yang jauh lebih besar daripada dirinya. Buku itu menyebutkan tentang satu pertempuran terakhir yang harus dilalui. Sebuah pilihan besar yang harus dibuat, menghancurkan perjanjian tersebut atau membiarkannya tetap ada, dengan risiko membebaskan kekuatan yang sangat destruktif. Alika tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasib dunia dan masa depannya. Dengan keputusan yang semakin sulit, Alika merasa terpojok. Buku itu menunjukkan bahwa perjanjian kuno yang terjalin di antara para penjaga perpustakaan dan kekuatan gelap adalah satu-satunya hal yang menjaga keseimbangan dunia. Namun, jika perjanjian itu dihancurkan,
Kekuatan gelap akan bebas dan menghancurkan semuanya. Alika harus memilih, mempertahankan perjanjian dan mengorbankan kebebasan, atau menghancurkannya dan menghadapi konsekuensi dari kebebasan itu. Dengan hati yang berat, Alika memutuskan untuk menghancurkan perjanjian itu, berharap bahwa dunia bisa bebas dari ancaman yang telah lama terkurung. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra yang menghancurkan perjanjian, sebuah ledakan besar mengguncang seluruh perpustakaan, menghancurkan semua yang ada di dalamnya, termasuk kekuatan gelap yang telah lama terikat. Kekuatan itu lenyap. Namun Alika merasa bahwa sesuatu telah berubah. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Lina, yang telah bersama Alika sepanjang perjalanan ini, akhirnya mendapatkan kedamaian yang telah lama ia tunggu. Alika berdiri di tengah puing-puing, merasa bahwa kutukan telah benar-benar berakhir. Meskipun ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Dengan penuh keyakinan, Alika melangkah maju, siap menghadapi masa depan yang penuh dengan kemungkinan baru.